tanda Al-Qadar yang tersebar dalam referensi hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ada suasana satu malam yang terasa bagi sementara orang itu kok enak banget ya. Ada yang menyebutkan dari sini itu tanda yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Dan keesokan harinya itu digambarkan suasana alam. Ini kalau ini benar riwayatnya ya. Lebih tenang, kelihatan tumbuh-tumbuhan tuh sejuk, gitu kan? Kayak habis bersujud. Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan Lailatul Qadar, Ustaz. Berapa banyak? Ada 3 kayaknya sih. Satu Khair, masalah tanda-tandanya, apakah ada hujan sebelum malam itu, apakah waktunya selepas maghrib dan sebelum subuh, apakah paginya kita bisa tahu semalam Lailatul Qadar dengan pandangan matahari, seperti itu, Ustaz. Oh, ada satu lagi, Ustaz, masalah Lailatul Qadar ini, yaitu apakah malam Lailatul Qadar ini dinamakan Qadar karena bisa mengubah takdir seseorang, yaitu seperti kata Nabi, doa seseorang bisa mengubah takdir, panjang umurnya, kesehatan badannya, dan seterusnya. Baik, saya akan mulai dulu dari pertama supaya kita bisa urutkan dengan lebih sistematis. Waktu Al-Qadar, ya, waktu malam Al-Qadar. Jadi kalau kita sudah sebutkan Lailatul Qadar, kita bisa tutup kalimat malamnya karena Lailah itu sudah berarti malam, ya, malam istimewa. Ya, waktu Lailatul Qadar karena isyaratnya lail, malam, dan istimewa pakai tak di situ. Malam itu dibatasi dari mulai ba'da isya. Ya, jadi kalau di Indonesia sekarang misalnya ba'da isya 7:30, nah dengan sunnahnya taruhlah misalnya jam 8 ya. Itu terbentang luas sampai ke menjelang fajar. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya langsung di surah Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Lihat ujung ayatnya. Hiya itu menunjuk ke Lailah, ya, dhamirnya muannats. Hiya, ya, malam Al-Qadar itu hatta terbentang luas, matla'il fajr sampai menjelang fajar. Ya, hatta itu menunjuk kepada ujung sesuatu, ya, ujung sesuatu. Kalau ila ghayah sampai ke tujuannya, kalau hatta ya itu sampai ke batasnya. Ya, batas itu matla' tadi yang tadi saya sebutkan lewat Quran surah Al-Qadar. Kalau saya katakan begini misalnya, ana sausafir min Jakarta ila Eropa hatta Amerika. Saya akan pergi nih ya dari Jakarta ke Eropa sampai ke Amerika. Ya, artinya kan batasnya di Amerika kan? Ya, kalau saya katakan ila misalnya, ila itu sampai ke tempatnya, ke tujuannya. Ya, misalnya ke New York misalnya kan, sampai ke New Yorknya, itu menggunakan ila, pas tempatnya. Tapi kalau kita gunakan hatta sampai di batasnya. Nah, apa batas dari fajar itu, matla'il fajar, itu ada yang menyebutkan sahar, waktu singkat menjelang fajar. Ya, sekitar 15 sampai 25 menitan lah sebelum fajar. Jadi kalau di Indonesia fajarnya sekarang jam 4 misalnya lewat 33, ya maka kurang lebih jam 4.15 lah ya. 4.15 itu sudah sahar. Ya, sahar. Jamaknya disebut ashar. Ya, ashar ini disebut oleh Al-Quran sebagai waktu terbaik untuk istighfar. Yaitu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang mereka itu biasa istighfar di waktu sahar. Nah, orang yang biasa istighfar, minta ampunan kepada Allah di waktu sahar, itu nanti akan dikumpulkan dengan 4 golongan utama yang disebutkan di Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-17. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, as-sabirina orang-orang sabar, as-sadiqina orang-orang jujur, wal-munfiqina dan orang-orang yang sering infak. Ya, wal-qanitin sebelumnya orang-orang yang khusyuk dalam salat itu akan sesurga dengan orang-orang yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi ada yang membatasi matla' itu awal mula akan muncul fajar, jadi berakhirnya waktu sahar. Ya, sahar 15 menit, 20 menit sebelum waktu tibanya fajar. Ya, kemudian dibentangkan ke belakang lail dari ba'da isya. Jadi sebetulnya luas. Ya, dari jam 8 ke atas lah sampai terus kalau waktu Indonesia 4/4. Itu luas. Tapi kalau Anda ingin mengambil esensi yang paling bagus saat-saat mustajab itu memang tengah malam. Ya, di atas jam 2, kan? Ada jam 1, jam 2, jam 3 itu yang mustajab. Itu yang disebutkan di hadis Nabi, qudsi hadisnya. Dan golongan pertama yang menerima dari Nabi itu 30 orang sahabat utama. Hampir semua sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu alaihim jami'an itu meriwayatkan hadis ini. Ya, sampai-sampai ada kalimat yang sangat indah gitu. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya,
Siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Ya, siapa memohon, aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartulah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Itu yang dikejar. Karena itu Nabi SAW, para sahabat, radhiyallahu alaihim, orang-orang soleh zaman-zaman dulu sampai ke sekarang itu menghidupkan malamnya, khususnya untuk mengejar puncak-puncaknya. Ya, di puncaknya lagi dikejar. Jadi dari ba'da Isya itu mereka terus baca Quran, ada yang sholat, nggak berhenti tuh rata-rata. Ada sebagian orang-orang, termasuk di masa sekarang, ya kita pada umumnya itu mengejar puncaknya saja. Di umumnya kan ba'da Isya, tarawih, istirahat kan, bangun lagi malamnya. Ya orang dulu itu banyak istirahat di siangnya. Sehingga malamnya bisa hidup sampai dengan ke ujungnya. Jadi kalau kita katakan kembali ke Al-Quran, ditanya, Ustadz, kapan waktu Al-Qadar itu, malam Al-Qadar tepatnya, kembalikan pada keterangan Al-Quran, terbentang dari malam itu, ya ma ba'dal Isya, dari setelah Isya itu sampai ke menjelang Fajar. Jadi kalau Anda ingin mendapat kesempatan luas dapat malam Al-Qadar, cara paling gampang adalah jangan tinggalkan malamnya. Ya, khususnya di 10 malam terakhir itu, usahakan tuh ada yang bangun aja. Ya, entah itu jam 10-nya, jam 12-nya, entah jam 1-nya, jam 2-nya, di sela-sela itu Anda usahakan ibadah. Ya, khususnya di ujung-ujung akhir itu. Dari fase jam 2 ke jam 3 ke jam 4 sesuai dengan waktu subuhnya masing-masing. Di dalam 10 malam terakhir usahakan di setiap waktu ini Anda bangun, Anda ibadah di situ walaupun mungkin hanya 5 menit saja, 10 menit saja. Ya, sebagai harapan mendapatkan satu di malam itu. Bahkan ada rumus dari ulama yang lebih dahsyat lagi. Kalau memang sama sekali ya kita nggak ingin ketinggalan dapat malam Al-Qadar, ingin dapat waktu itu, maka gampangnya setiap malam Ramadan dari awal pertama sampai terakhir jangan ketinggalan. Karena malam terakhir 10 terakhir itu kan peluang besar. Tapi boleh jadi dia datang di awal Ramadan, pertengahan atau akhirnya. Karena itu bagi kita yang menyiapkan malam-malam terakhir, cara paling gampang kalau ingin dapat jangan tinggalkan setiap malamnya, batas akhirnya setidaknya menjelang fajar bisa 10 sampai 25 menit sebelum fajar. Ini waktunya ya, terkait dengan ya Ustadz, apakah tanda malam Al-Qadar bisa diamati gitu kan? Yes. Baik. Tanda Al-Qadar yang tersebar dalam referensi hadis-hadis Nabi SAW, khususnya di hadis Muslim, itu tidak memberikan tanda di awal, tapi lebih kepada tanda di akhir. Ya, tanda di awal yang saya maksudkan waktu menjelangnya, itu nggak ada yang spesifik. Nabi pernah bermimpi, sallallahu alaihi wasallam, ya, bermimpi ditampakkan oleh Allah malam Al-Qadar. Ya, terus keadaan setelahnya Nabi sedang dalam keadaan salat, tahiyat, ketika salam nampak lumpur. Jadi di keningnya. Ya, lumpur ini nampak karena begini, di zaman Nabi itu kan masjidnya itu masih terbatas, alasnya masih tanah, kan? Kemudian tiang-tiangnya pelepah kurma. Atapnya itu dari daun-daun kurma. Jadi kalau memang hujan ya hujan, bocor basah. Nah, jadi ketika hujan itu basah, pasti orang sholat itu ini kotor, ya bagian atasnya kotor. Gitu. Kalau panas ya panas. Ada sebagian sahabat yang sampai menghamparkan kayak sapu tangan untuk bisa menahan panasnya saat sujud. Anda bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu masih semangat menunaikan sholat. Ya, ini dalil kebolehan perempuan pakai mukena, walaupun ada sedikit ya yang menghalangi dengan keningnya. Ini bukan penghalang sebetulnya yang mukena itu. Ya, ini disampaikan dalam satu riwayat tadi yang sahabat menghamparkan semacam sapu tangan untuk bisa menjembatani dengan tanah. Ini diambil oleh para ulama kebolehan mukena, ya, walaupun akan lebih bagus kalau dibuka sehingga ini bisa nempel, tapi kalau tertutup tidak sengaja karena batas yang kecil, tidak ada masalah, termasuk kebolehan dalil menggunakan sajadah. Nah, poinnya ketika Nabi SAW bangun, itu oleh Allah dibuat gaib, dibuat lupa. Ya, waktunya kapan? Malam keberapakah? Apakah pertama, kedua, terakhir? Oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat lupa. Tapi tanda itu masih nampak. Saya kata Nabi SAW itu tampak di kening saya itu ada lumpur. Nah, yang paling menarik, ketika ada satu waktu keesokan harinya, ya itu Nabi SAW sholat dengan sahabat subuh-subuh, begitu salam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam terlihatlah di kening Nabi itu ada lumpur. Maka sahabat baru menyadari, Allah tadi malam Al-Qadar ya. Tadi malam Al-Qadar, tadi malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, dari sini ada yang sebagian mengambil ya kesimpulan bahwa oh itu ditandai dengan hujan sebelumnya, ya kan? Tandai dengan apa? Tapi sesungguhnya nggak ada narasi seperti itu. Ya, narasi-narasi yang disampaikan tanda kebanyakan setelahnya. Ya, bisa ada hujan, bisa cuaca cerah, bisa jadi karena mungkin peristiwa spesifik pada zaman Nabi saja pada saat itu keadaannya mungkin hujan, ya. Boleh jadi di masa-masa yang berbeda mungkin tidak hujan. Ya, mungkin keadaannya nyaman, tenang. Nah, hanya
ada digambarkan bahwa malam Paskah itu oleh Al-Quran disebutkan kalimatnya salam. Salam, tenang, damai. Nah, ini, jadi ada feel ya yang diberikan ke dalam perasaan kita. Jadi kata Allah tuh, feeling kita di hati tuh malam ini kok beda ya. Salamun. Lihat di surah Al-Qadar di ujung ayatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Malam itu begitu tenang, damai. Jadi ada suasana satu malam yang terasa bagi sementara orang itu kok enak banget ya. Ibadahnya enak, nyaman, berdoa tuh kayak khusyuk gitu. Nah, itu ada yang menyebutkan dari sini itu tanda yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Ya. Baik, dan keesokan harinya itu digambarkan suasana alam. Ini kalau ini benar riwayatnya ya. Lebih tenang, kemudian nggak terlalu mendung, nggak terlalu terang, kelihatan tumbuh-tumbuhan tuh sejuk, gitu kan? Kayak habis bersujud, kayak habis wah tenang kan. Kenapa digambarkan begitu tenang? Karena di Al-Qur'an disebutkan riwayat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat turun semua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allahu akbar. Ya, ruh itu kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya selesai ketika Nabi wafat untuk memberikan wahyu. Tapi hanya satu kali dalam setahun turun. Ya, dalam malam Al-Qadar. Tugasnya selesai, hanya setahun sekali turun di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malaikat saking dahsyatnya malam Al-Qadar, semua malaikat turun. Termasuk Jibril. Ya, malaikat itu jamak dari kata malakun. Kalau malakun satu, ya, mahadza basyara, ya. In hadza illa malakun karim. Kata orang-orang sosialita yang kumpul di masa Nabi Yusuf, yang ini sih bukan manusia, ini malaikat yang nyamar jadi manusia. Satu orang malakun. Kalau banyak itu malaikat. Jadi saking padatnya bumi, itu malaikat turun. Saya punya bejanan ya, ini kan kalau ini pot ya. Kalau ini saya kosongkan, teman-teman. Saya isi 1-2 kelereng. Saya goyang-goyang gini bunyi kan? Kan? Tapi kalau saya isi penuh kelerengnya. Semua sini. Saya goyang-goyang ini diam kan? Nggak ada suara. Nah, ini yang diisyaratkan oleh para ulama, saking turunnya banyak malaikat, padat keadaan bumi, sampai-sampai keadaan alam tuh begitu tenang. Berisik nggak ada, angin berisik tuh nggak ada, ya ribut-ribut nggak ada. Teduh, kenapa? Banyak malaikat yang turun. Nah, maka ada yang mengartikan, kalau Anda di malam Ramadan terasa ada ketenangan tersendiri, dan alam keadaan tenang, kayaknya sejuk, maka cepat bergegas untuk ibadah malamnya. Boleh jadi itu malam Al-Qadar. Besoknya nanti tandanya akan tampak alam yang sejuk, ya nggak terlalu terik, bulan nampak juga indah, matahari terbitnya juga kayak tenang gitu. Nah, itu feel-nya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ingin dapat secara singkat, gampang. Setiap malam Ramadan, ya ibadah aja. Nanti salah satunya akan terasa kenikmatannya. Saya kira seperti itu, Mas Ridho. Allah Ta'ala alam bisawab.